Awalnya cuma datang buat betulin kipas, tapi yang rusak ternyata bukan cuma mesin. Hatiku juga ikut kepanasan digoda janda bule bertato dan anak satu. Langkah Dimas berhenti tepat di ambang pintu ruang tengah villa itu. Bau aroma vanila samar tercium di udara. Dari langit-langit tinggi, lampu gantung kristal menggantung malas. Jendela besar terbuka setengah, membiarkan angin laut menyusup masuk, bercampur dengan udara panas yang tak sabar menurunkan hujan. Dengan napas sedikit berat karena membawa kotak peralatannya, Dimas menatap kipas angin berdiri yang tampak kuno di sudut ruangan. "Apa kipas ini sudah lama mati, Bu?" tanyanya sopan, membungkuk sedikit, kemejanya melekat di punggung karena keringat. Belum sempat ada jawaban, suara lembut namun tajam menyusup dari belakang, membuat tengkuknya terasa panas. "Jangan sentuh kipas itu, sentuh aku saja." Dimas menoleh. Di sana, berdiri wanita yang belum pernah ia lihat secantik dan seprovokatif itu. Usianya sekitar awal 30-an, dengan rambut panjang gelombang jatuh di bahu kanan. Ia mengenakan gaun tipis berwarna gading yang nyaris menyatu dengan kulitnya yang eksotis kecoklatan. Bahu kirinya dibiarkan telanjang, dengan lekuk tubuh yang tak bisa diabaikan oleh mata laki-laki manapun. Senyumnya misterius, seperti wanita yang tahu betul apa yang ia inginkan, dan tahu cara mendapatkannya. "Bu, saya hanya teknisi. Saya datang untuk memperbaiki kipas," jawab Dimas tergagap, menunduk, pura-pura sibuk membuka perkakas. "Tentu saja. Tapi apakah kipas itu yang benar-benar butuh perbaikan? Atau aku yang terlalu lama dibiarkan rusak?" Kalimat itu menusuk seperti petir di siang bolong. Dimas bukan pria suci, tapi ia bukan pula tipe yang akan melahap umpan pertama. Namun hawa panas villa itu, suara mendesir gaun, aroma tubuh wanita itu, membuat ruang itu seperti jebakan halus bagi siapapun yang lemah dalam iman dan niat. Ia menunduk, berusaha fokus. Ia buka baut penutup kipas, mulai mengamati kabel dan dinamo di dalamnya. Tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Ia bisa mendengar langkah kaki wanita itu. Pelan. Mendekat. Seolah tidak memakai alas kaki. "Namamu siapa?" Suara itu datang begitu dekat. Terlalu dekat. "Dimas, Bu." "Panggil aku Mariel." "Aku tak suka dipanggil, Bu. Terlalu tua." Ia terkekeh pelan. Suara tawanya lebih menusuk dari suara obeng yang menggesek logam. Dimas menghela napas. "Oke, Mariel, boleh saya lanjut kerja dulu?" Mariel melangkah mundur perlahan. "Silakan. Tapi jangan salahkan aku kalau udara di sini tetap panas meski kipasnya nanti menyala." Tatapannya tajam. Bukan mata seorang wanita yang sekadar menggoda untuk bersenang-senang. Ada sesuatu di balik pandangannya, kesepian, luka, atau kebosanan mematikan. Dimas mencoba menyelesaikan perbaikan. Tapi jarum waktu di jam dinding seperti melambat. Setiap detik adalah perang antara logika dan hasrat, antara etika kerja dan bisikan liar di kepala. Beberapa menit kemudian, kipas itu menyala. Dimas bangkit, menyeka keringat di dahinya. "Selesai. Sudah bisa dipakai, Mbak." "Mariel," katanya, berusaha netral. Mariel mendekat lagi. Kali ini ia membawa 2 gelas es lemon yang berkeringat. "Kau keringatan. Minum dulu, kan ini panas." "Sangat panas," katanya seraya menyerahkan gelas. Dimas ragu, tapi tangan tetap terulur. Ketika jari mereka bersentuhan di gelas, ada arus aneh yang menjalar cepat. Bukan hanya dari dinginnya es lemon, tapi dari kulit ke kulit, dari mata ke mata. Dan saat itulah Dimas sadar, pekerjaan ini tidak akan sesederhana servis kipas angin. Ia baru saja masuk ke dalam rumah yang jauh lebih panas dari udara luar. Rumah seorang janda asing, penuh teka-teki, dan siap membakar siapapun yang tinggal terlalu lama di dalamnya. Dimas masih memegang gelas es lemon yang dinginnya tak mampu mengusir gerah yang menempel di kulit maupun pikirannya. Bukan gerah cuaca, tapi gerah suasana. Mariel kini duduk di sofa, satu kaki terlipat di bawah paha, satu lagi menjuntai, mengayun pelan.
Tatapannya tak lepas dari pria muda di hadapannya. Seperti elang yang tengah mengamati mangsanya dengan sabar. Kipas angin itu berputar pelan sekarang, mengeluarkan suara mendengung lembut. Tapi udara tetap panas. Atau mungkin tubuh Dimas yang kini terasa terbakar dari dalam? Ia menunduk, berpura-pura memeriksa kembali kerjaannya. Biasanya aku menyewa teknisi tua, ucap Mariel tiba-tiba, nada suaranya ringan, seolah sedang bicara soal tanaman hias. Tapi kau, berbeda. Dimas tak menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, tangannya sibuk memutar obeng. Tapi pikirannya tak sepenuhnya di sana. Kau masih kuliah? Tanya Mariel, kali ini suaranya lebih lembut, nyaris manja. Sudah lulus. Teknik elektro, jawab Dimas singkat. Ah, pria pintar, gumam Mariel, menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Leher jenjangnya terbuka, seperti sengaja dipertontonkan. Dimas terpaksa menoleh. Saya cuma teknisi keliling, Mbak. Biasa aja. Mbak. Mariel menegakkan tubuh. Kau harus mulai belajar bilang Mariel, bukan Mbak. Kau sudah menyentuh kipasku, bukan? Ada jeda. Senyum setipis silet muncul di bibir Mariel. Dimas menelan ludah. Suasana mulai tegang. Tak ada suara lain selain baling-baling kipas dan degup jantung yang menggila. Mariel berdiri, melangkah perlahan ke belakang Dimas. Ia mencondongkan tubuh. Nafasnya terasa di tengkuk Dimas. Kipasnya mulai bergetar. Tapi ada getaran lain di ruangan ini, kau rasakan juga, Dimas? Dimas berdiri cepat. Terlalu cepat. Gelas es lemon di tangannya jatuh ke lantai, pecahannya menyebar. Oh, maaf, seru Dimas gugup, berlutut untuk memungut pecahan kaca. Tiba-tiba, suara kecil menyela dari tangga di sudut ruangan. Mommy. Suara itu pelan dan serak karena baru bangun tidur. Dimas menoleh. Seorang anak laki-laki berdiri di anak tangga keempat, memeluk boneka anjing lusuh. Matanya bulat, rambutnya keriting berantakan. Ia mungkin 5 atau 6 tahun. Campuran Asia dan bule, jelas anak Mariel. Mariel seketika berubah. Suaranya menjadi lembut, hampir keibuan. Nico. Sayang, kenapa bangun? Aku haus, gumam anak itu. Mariel tersenyum, berjalan menghampiri Nico, lalu menggendongnya pelan. Ayo Mommy ambil susu. Ya? Sambil melirik Dimas cepat, ia berkata, tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Dimas berdiri mematung, tubuhnya masih terasa panas, tapi suasananya kini menjadi ganjil. Canggung, dingin tiba-tiba. Ada jeda emosional yang tidak ia mengerti. Mariel yang tadi sensual dan menguasai keadaan, kini berubah menjadi ibu hangat yang lembut. Di detik itu, Dimas tak hanya merasa tergoda, tapi juga penasaran. Siapa sebenarnya Mariel? Janda yang menggoda? Ibu yang hangat? Atau dua-duanya sekaligus? Kipas angin di belakangnya terus berputar, dan getarannya seolah menyatu dengan getaran dalam dirinya. Rasa yang belum ia beri nama, tapi sudah mulai tumbuh perlahan. Rasa ingin tahu, yang lebih berbahaya dari sekadar nafsu. Dimas mulai menyadari, ia tidak hanya bermain-main dengan api, tapi sedang berjalan di atas bara. Dan bara itu punya nama, Mariel. Ia berdiri di tengah ruang tamu, kipas di belakangnya masih berputar, menderu lembut seperti napas dalam tidur. Suasana villa itu berubah menjadi senyap. Mariel menghilang ke dapur bersama anaknya, Nico, dan suara mereka tak lagi terdengar. Hanya ada detik jam dinding dan desiran angin laut dari jendela yang masih terbuka separuh. Dimas melangkah pelan ke arah sudut ruang keluarga. Di sana, di atas sebuah meja kayu jati yang dipernis mengilap, berderet bingkai foto berukuran sedang dan kecil. Ia menunduk, awalnya hanya untuk membunuh waktu. Namun langkah matanya tertahan saat pandangannya terhenti pada satu bingkai perak. Sebuah foto. Mariel, dengan gaun putih di sebuah taman hijau. Di sampingnya berdiri seorang pria bule berwajah keras namun hangat, mengenakan batik dan tersenyum lebar. Di pelukannya, seorang bayi yang jelas adalah Nico kecil. Mereka tampak seperti keluarga bahagia. Dimas mengernyit.
Ada sesuatu yang mengganjal dalam ekspresi Mariel di foto itu. Senyumnya tampak menahan, seperti senyum yang dipaksakan di tengah tekanan. Matanya tidak tersenyum. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara lembut terdengar dari belakang. "Kau sedang melihat apa?" Suara Mariel. Dimas menoleh cepat, sedikit canggung, seolah baru saja tertangkap membuka lemari pribadi seseorang. "Maaf, aku cuma lihat-lihat." "Fotonya bagus," ucap Dimas sambil menunjuk foto itu. "Ini suamimu." Mariel tidak menjawab. Ia melangkah pelan mendekat, mengenakan kaos tipis lengan panjang dan celana linen putih sekarang. Tatapan matanya kosong, berbeda dari sosok hangat yang tadi menggendong Nico. Beberapa detik mereka terdiam. Akhirnya, Mariel berkata pelan, "Ya, itu dulu suamiku." Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu yang dingin merayap di baliknya. Seperti kabut yang menutupi dan menahan luka agar tak keluar terlalu cepat. Dimas berdiri canggung. Ia menyesal bertanya, tapi rasa ingin tahunya tak bisa ia redam. "Dia? Sudah nggak ada?" Mariel tertawa pelan, getir. "Sudah tidak ada?" Ia mengulang, seakan ingin memastikan sendiri kenyataannya. "Kecelakaan. Mobilnya masuk jurang waktu perjalanan keluar kota. Kami tinggal di Bali waktu itu." Dimas menelan ludah. "Maaf, aku nggak tahu." "Tidak perlu minta maaf. Semua orang juga bilang begitu. Tapi tidak ada yang tahu seperti apa hidupku saat itu." Matanya menatap bingkai itu seperti menatap musuh lama. "Semua orang lihat kami seperti pasangan sempurna. Pria bule, uang banyak, anak lucu. Tapi mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tidak tahu apa yang dia lakukan setiap kali kamera mati." Dimas tidak berkomentar. Ia bisa merasakan ketegangan merambat di antara mereka. "Aku bertahan demi Nico. Demi keluarga di Filipina yang berharap aku bahagia. Tapi, dia bukan suami yang baik. Dia kasar. Fisik, emosi, semuanya. Dan yang lebih buruk, dia membuatku merasa tidak punya tempat untuk lari." Satu kalimat itu cukup untuk mengguncang suasana. Hawa di ruangan seolah menurun beberapa derajat. Dimas menunduk. Tak tahu harus berkata apa. "Aku tidak menangis waktu dia meninggal," lanjut Mariel lirih. "Aku justru merasa bebas. Tapi kamu tahu apa yang paling aneh?" Ia menatap Dimas kini, dengan mata tajam yang menyimpan luka. "Rasa bersalah. Karena aku merasa lega ketika orang yang menyiksaku pergi." Dimas mengangguk pelan. "Itu bukan salahmu." Mariel tersenyum kecil, pahit. "Aku tidak butuh dihibur, Dimas. Aku hanya tidak mau lagi berpura-pura. Apalagi di depan orang seperti kamu." "Orang seperti aku?" tanya Dimas pelan. "Orang yang jujur, yang masih terlihat bersih," kata Mariel, melangkah perlahan ke arah kipas yang terus berputar. Ia berdiri di depannya, membiarkan angin mengibaskan rambutnya. "Tapi bersih itu mudah kotor, Dimas. Apalagi kalau terlalu dekat denganku." Dimas melangkah maju. "Aku bisa jaga diriku." Mariel menatapnya. "Aku juga bilang begitu dulu. Tapi waktu dan keinginan selalu menang. Terutama, keinginan." Sunyi kembali merayap. Kipas tetap berputar. Tapi kini, yang bergetar bukan lagi baling-baling, melainkan kepercayaan antara dua orang yang belum saling mengenal, tapi mulai membuka topeng masing-masing. Dimas kini tahu bahwa di balik senyum dan sensualitas Mariel, tersembunyi luka lama yang belum sembuh. Dan di balik matanya, bukan hanya godaan, tapi kerinduan akan kebebasan yang tak pernah benar-benar ia miliki. Langit sore berubah kelabu, mendung menggantung berat seperti dada Dimas yang dipenuhi perasaan campur aduk. Di luar, suara petir menggema, lalu hujan turun tanpa aba-aba, deras, mengguyur halaman villa tropis itu seperti tumpahan emosi yang tak bisa ditahan lagi. Dimas berdiri di ambang pintu, menatap hujan dari balik pintu kaca geser. Air membasahi dedaunan, membentuk aliran kecil di jalan setapak batu. Ia menghela napas. Jalanan pulang pasti tergenang, dan motornya jelas tak bisa menembus hujan seperti ini.
Sepertinya kamu harus menunggu di sini sampai reda. Suara Mariel menyusup dari belakangnya. Tenang, namun ada getaran yang sulit dijelaskan. Dimas menoleh. Mariel sudah berganti pakaian, gaun rumah panjang warna burgundi, terbuka sedikit di pundak, rambutnya digerai, sedikit lembab. Di tangannya, 2 gelas anggur merah yang menggoda dalam cahaya lampu gantung yang mulai temaram. Ia menyerahkan 1 gelas pada Dimas. Ini bukan untuk merayakan apapun, katanya sambil tersenyum tipis. Hanya, karena malam ini terlalu sunyi jika tanpa musik dan sedikit rasa hangat. Dimas ragu sejenak, tapi menerima gelas itu. Jemari mereka bersentuhan. Hangat, singkat, tapi cukup membuat hatinya berdetak 2 kali lebih cepat. Tak lama kemudian, alunan jazz mengalun pelan dari speaker tua di sudut ruang. Suara saksofone seperti menyapu hujan, menciptakan ruang perasaan yang lebih dalam dari kata-kata. Mereka duduk di teras, menghadap halaman yang mulai tertutup kabut. Hujan masih deras. Angin lembut membawa aroma tanah basah dan bunga kemboja dari taman. Dulu, kata Mariel sambil menyesap anggur, setiap kali hujan seperti ini, aku akan menyimpan perasaan dalam diam. Sekarang, aku bosan menyimpannya. Dimas menoleh. Apa yang kamu simpan? Mariel menatapnya, mata coklat gelapnya berkilau diterpa pantulan hujan. Rasa takut. Rasa ingin disentuh tapi tidak berani meminta. Rasa ingin menangis tapi terus tersenyum. Dimas mengangguk pelan. Gelasnya bergetar sedikit di tangan. Hatinya bergetar lebih keras. Mereka diam. Tak ada kata-kata. Hanya jazz dan suara hujan. Tapi diam itu bukan kekosongan, ia padat, penuh, seperti udara yang menunggu petir berikutnya. Tiba-tiba, Mariel berdiri, melangkah pelan ke pagar teras, merentangkan tangannya, membiarkan ujung hujan menyentuh kulitnya. Kau pernah jatuh cinta, Dimas? Tanyanya tanpa menoleh. Dimas berdiri, mendekat, masih memegang gelas yang kini nyaris kosong. Pernah, tapi belum pernah seaneh ini. Mariel menoleh perlahan. Seaneh apa? Dimas menelan ludah, mendekat 1 langkah lagi. Seaneh, merasa terikat pada seseorang yang bahkan belum benar-benar aku kenal. Seaneh ini, di malam hujan, hanya dengan segelas anggur. Mariel tak berkata-kata. Ia menatap Dimas lama. Lalu 1 langkah mereka saling mendekat. Tak ada musik yang lebih nyaring dari detak jantung mereka sendiri. Jemari Mariel menyentuh pipi Dimas. Kau terlalu muda untuk membawa beban perasaan seberat ini. Dimas balas menatap, suaranya nyaris berbisik. Dan kamu terlalu terbiasa menyembunyikan luka di balik senyumanmu. Sentuhan pertama itu datang tidak seperti ledakan, melainkan seperti bisikan. Bibir mereka saling mendekat, perlahan. Hujan menjadi latar yang nyaris musikal. Jazz masih mengalun, lembut. Dan akhirnya, tanpa aba-aba, ciuman pertama itu terjadi. Ringan di awal, kemudian dalam, rapuh namun menggetarkan. Seketika dunia lenyap. Hanya ada mereka dan rasa yang meledak di dalam dada. Tapi justru di tengah keintiman itu, konflik mulai merayap ke benak Dimas. Ia merasa jiwanya terbelah. Antara hasrat dan logika. Antara keinginan dan kenyataan. Tangannya meremas gelas anggur yang masih digenggam. Ia tahu betul, ini bukan sekadar ciuman. Ini adalah gerbang. Dan jika ia melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Tapi ia tidak mundur. Karena hujan terus turun, dan malam tak menawarkan pelarian lain selain pelukan. Namun bahkan pelukan hangat tak bisa menahan dinginnya kenyataan yang menunggu esok pagi. Pagi itu, langit masih muram. Sisa-sisa hujan semalam membekas di tanah, meninggalkan aroma lembab dan ketenangan semu. Dimas bangun lebih awal dari biasanya, tubuhnya masih hangat oleh ingatan semalam. Ciuman itu, kedekatan mereka, dan tatapan Mariel yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada kata-kata. Ia berjalan pelan keluar kamar tamu, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Udara di luar terasa berat, seperti menahan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Teras villa masih basah. Ujung daun pisang bergoyang pelan diterpa angin lembut.
Dimas berdiri di pinggir pagar kayu, menyesap udara pagi, mencoba meredakan pikirannya yang tak karuan. Tapi justru di saat itu, matanya menangkap sosok asing. Di balkon villa sebelah, tepat di seberang taman kecil yang memisahkan Villa Mariel dari villa kosong yang katanya belum berpenghuni, berdiri seorang pria. Diam. Tak bergerak. Pria itu mengenakan jaket gelap dengan tudung tertarik ke atas, membelakangi cahaya, membuat wajahnya sulit dikenali. Tapi yang membuat dada Dimas merinding adalah tatapan tajam pria itu, lurus ke arah Villa Mariel. Lurus ke arahnya. Dimas menegang. Ia berkedip, menoleh sebentar untuk memastikan bukan bayangan atau pantulan. Tapi saat ia melihat kembali, pria itu masih di sana. Masih memandang. Tanpa ekspresi. Seolah sedang mengawasi. Dimas langsung berbalik masuk ke dalam. "Mariel," panggilnya pelan. Suara langkah kaki menyambut dari dapur. Mariel muncul, mengenakan sweater tipis dan celana yoga. Rambutnya digelung asal. Wajahnya masih lelah, tapi matanya langsung penuh perhatian saat melihat ekspresi Dimas. "Ada apa?" "Aku baru lihat seseorang di balkon villa sebelah." Mariel terdiam seketika. Pria berdiri di balkon. "Kayaknya dari tadi ngelihatin ke sini," lanjut Dimas, nada suaranya gelisah. Mariel mendekat, pelan. "Kau yakin?" "Yakin. Villa itu kosong, kan?" Mariel tidak langsung menjawab. Matanya memandang ke arah balkon yang dimaksud. Tapi pria itu sudah tidak ada. "Tidak selalu," katanya akhirnya. "Kadang ada yang menyewa. Turis atau orang lokal. Aku tidak pernah tahu pasti." Tapi Dimas melihat sesuatu yang berbeda di raut wajahnya. Ketegangan halus. Napas yang tertahan. Gerakan tangan yang tiba-tiba memeluk dirinya sendiri. "Siapa dia, Mariel?" tanya Dimas, lebih serius sekarang. "Kamu kenal?" "Aku tidak tahu," jawabnya cepat. Terlalu cepat. Dimas memperhatikan matanya. Tidak bisa tidak merasa bahwa Mariel tahu lebih dari yang ia katakan. "Kamu takut?" ucap Dimas perlahan. Mariel menunduk, menggigit bibir bawahnya, lalu berbalik, berjalan ke dalam. "Jangan mulai berimajinasi, Dimas. Kadang mata bisa salah. Kadang, rasa bersalah membuat kita melihat hal-hal yang tidak ada." "Tapi dia ada," tegas Dimas. "Aku lihat sendiri. Dan dia tidak kelihatan seperti turis." Mariel berhenti di ambang pintu, punggungnya membeku. Suasana jadi sangat senyap. Lalu ia berbalik, menatap Dimas. Tatapannya kini tajam dan dalam, bukan marah, tapi seperti seseorang yang telah berjuang terlalu lama untuk menyimpan sesuatu sendirian. "Aku tidak tahu siapa dia," katanya pelan, "tapi jika dia datang untukku, maka kau harus menjauh." "Kenapa?" "Karena aku tidak ingin orang lain ikut terseret dalam luka yang belum selesai kubayar." Dimas mendekat, suaranya mengeras. "Apa maksudmu? Luka dari siapa? Suamimu?" Mariel menatapnya, mata itu bergetar sejenak. Lalu ia bicara perlahan, nyaris berbisik. "Bukan dia, tapi seseorang yang lebih gelap. Seseorang yang tidak pernah suka melihatku bahagia." Lalu ia pergi, meninggalkan Dimas sendiri di ruang tamu yang kini terasa jauh lebih dingin. Siang itu, Dimas mondar-mandir di luar villa. Perasaannya tak tenang. Ia kembali melirik villa sebelah. Pintu kaca tertutup rapat. Balkon kosong. Tapi firasatnya belum hilang. Ia membuka ponsel, mencoba mencari informasi tentang kepemilikan villa itu, menyusuri forum penyewa jangka panjang di daerah itu. Tapi tak ada nama, tak ada riwayat. Villa itu seperti bayangan, ada, tapi tak pernah benar-benar terekam. Dan malam harinya, saat ia mencoba tidur, ada bunyi. Ketukan. Sangat pelan. 3 kali. Dari arah jendela samping kamar tamu. Dimas bangkit, jantungnya menghantam rusuk. Ia melangkah perlahan, membuka tirai, tidak ada siapapun. Tapi ada jejak basah. Seperti bekas sepatu, di lantai teras yang mengarah ke taman belakang. Dimas mengendarai motornya dalam diam.
Langit mendung menggantung sepanjang perjalanan pulang, seolah menahan hujan yang belum sempat turun. Tapi badai yang sebenarnya ada di dalam dirinya, berputar-putar seperti pusaran tanpa arah. Ia tidak berpamitan saat pergi dari villa pagi itu. Mariel hanya mengucapkan 2 kata sebelum menutup pintu, "Hati-hati." Tapi bukan itu yang terus terngiang di kepalanya. Yang memekakan justru keheningan setelahnya. Seolah dunia kembali bisu. Saat Dimas sampai di rumah kontrakan sederhananya, sebuah kamar petakan sempit di belakang bengkel motor kecil, realitas menamparnya seperti angin lembab. Tembok yang mengelupas, suara tikus dari atap, dan bau minyak solar yang masih menempel di dinding. Kontras. Terlalu jauh dari dunia villa Mariel yang mewah, beraroma anggur merah, dan jazz. Ia melemparkan helmnya ke atas kasur, duduk di lantai beralaskan tikar usang, menatap kosong ke kipas angin tua yang diam di sudut ruangan. Kipas angin itu rusak, dan ironisnya, itulah awal segalanya. Permintaan servis kecil yang menyeretnya ke dalam dunia asing, menggoda, sekaligus membingungkan. Dimas bersandar ke dinding, menghela napas panjang. Semua terasa seperti mimpi absurd yang tidak bisa dia bangunkan. Satu pesan masuk ke ponselnya. "Arya, bro, kenapa lo makin susah dicari? Lo kenapa, sih? Udah seminggu lebih ngilang terus. Bini orangnya, Dim, jangan main api, bro." Dimas terdiam lama, menatap layar ponsel tanpa menjawab. Pesan itu menohok. Bukan karena tuduhan, tapi karena terlalu dekat dengan kenyataan. Main api. Tapi siapa yang menyalakan koreknya duluan? Beberapa menit kemudian, Arya dan Guntur, 2 teman lamanya dari bengkel, datang tak diundang. Mereka masuk sambil tertawa, membawa sebungkus gorengan dan 2 kaleng bir murah. "Lah, akhirnya si buronan nongol juga," cibir Arya sambil duduk di lantai, menepuk kaki Dimas. "Ngilang mulu. Nggak ikut ngebengkel, nggak nongkrong. Ngapain sih lo belakangan ini?" Guntur menimpali, "Pasti ada cewek, ya kan? Tapi feeling gue, ceweknya bukan biasa-biasa." Dimas tersenyum hambar. "Ah, biasa aja." "Biasa dari mana? Lo sekarang pakai parfum. Baju nggak bau oli. Sepatu bersih. Dulu lo siapa, Dim?" kata Arya, separuh bercanda, separuh menuntut jawaban. Dimas tidak menjawab. Ia hanya mengambil sebatang rokok, menyalakannya, dan menghembuskan asap panjang. Setiap tawa mereka, setiap suara di ruangan itu, terasa jauh dari dirinya sekarang. Seolah ia tidak lagi sepenuhnya milik dunia ini. Dunia kontrakan, dunia oli, dunia mimpi-mimpi yang sederhana. Tapi dunia yang satu lagi, terlalu berbahaya. Dimas tiba-tiba bertanya, "Kalau lo deket sama cewek yang udah janda, kaya, tapi kayak, dia punya banyak rahasia. Menakutkan. Lo terusin gak?" Arya dan Guntur saling berpandangan. Hening sejenak. Guntur menjawab duluan. "Kalau cuma karena uang dan badan, semua bisa jadi manis, bro. Tapi hati, nggak bisa dibeli." Arya menambahkan, "Lo harus tahu lo di posisi mana. Jangan-jangan lo cuma jadi pengisi waktu dia aja. Kayak mainan. Kalau udah bosen, dibuang." Dimas tertawa kecil. Tapi tawa itu hambar. Sakit. Karena ia sendiri sedang mempertanyakan itu. Apakah ia hanya permainan di tengah kesepian seorang janda kaya yang masih dihantui masa lalu? Atau, apakah perasaannya benar-benar berarti sesuatu bagi Mariel? Tiba-tiba ia merasa asing terhadap dirinya sendiri. Ia bukan lagi Dimas si tukang servis kipas angin. Ia terjebak dalam dunia asing, dunia penuh rasa tapi juga penuh bayangan. Dan ia tidak tahu kemana harus melangkah. Malamnya, Dimas kembali duduk di kasur sempitnya. Di tangan, ada foto lama, bukan milik Mariel, tapi miliknya sendiri, bersama ibunya saat kecil. Ibunya seorang janda juga, yang berjuang mati-matian membesarkannya. Dan untuk pertama kalinya, Dimas mulai sadar. Mungkin, yang membuatnya tertarik pada Mariel bukan hanya karena tubuh atau kemewahannya, tapi karena ia melihat sosok ibunya dalam Mariel, kuat, tapi kesepian. Lembut,
tapi penuh luka. Mencintai, tapi takut kehilangan. Dan dari sanalah, konflik batin Dimas makin dalam. Apakah ia mencintai Mariel karena benar-benar cinta? Atau karena luka lamanya sendiri yang belum sembuh? Dimas kini berdiri di antara dua dunia. Dunia lamanya yang realistis tapi keras, dan dunia Mariel yang menggoda tapi misterius. Hatinya tercerai-berai. Ia mulai kehilangan identitas, arah, dan kepastian. Tapi satu hal ia tahu, ia tak bisa lagi berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Dan malam itu, ketika Dimas kembali ke villa, bukan sebagai tukang servis, bukan sebagai tamu, tapi sebagai seseorang yang sudah tidak tahu lagi kemana pulang, hujan turun lagi. Bersama suara jazz samar yang mengalun dari ruang tengah, Mariel membuka pintu. Tak ada banyak kata. Tatapan mereka sudah bicara lebih dulu. Ada kelelahan dalam mata Mariel, dan keraguan dalam langkah Dimas. Tapi keduanya tetap melangkah masuk. Seperti dua orang yang tahu bahwa luka mereka tak bisa disembuhkan sendiri-sendiri. Di dalam kamar, cahaya lampu temaram mewarnai dinding seperti lukisan senja yang hampir padam. Mariel duduk di tepi ranjang, rambutnya basah oleh embun malam. Gaun tidurnya tipis, nyaris tak bersuara saat ia bergerak. Dimas berdiri sejenak di ambang pintu, memandangi punggungnya yang menghadap ke arah jendela. Ia menghampiri pelan. Mereka tidak saling bicara, hanya duduk berdampingan. Tubuh Mariel sedikit menggigil, entah karena udara atau karena sesuatu yang lebih dalam. Dimas menyentuh bahunya. Mariel tidak menolak. Ia malah menarik napas panjang, lalu memutar tubuhnya, memperlihatkan sisi punggungnya perlahan. Dan di sana, di bawah sorot cahaya kecil, Dimas melihatnya. Sebuah bekas luka panjang, samar tapi jelas, membelah lembut kulit putihnya. Bukan luka baru, tapi juga bukan luka yang sepenuhnya memudar. Dimas menahan napas. Tangannya bergerak, menyentuh luka itu perlahan, seperti menyentuh masa lalu yang masih hangat. Ini, karena kecelakaan, bisiknya. Mariel tertawa kecil, pelan. Tawa yang terdengar lebih seperti tangis yang disamarkan. Bukan, jawabnya datar. Sunyi mengisi ruangan. Dimas tetap diam, menunggu. Ia tahu, tak semua luka bisa dipaksa untuk bercerita. Tapi malam ini, Mariel tampaknya ingin melepaskan sesuatu. Dia bukan pria jahat, katanya akhirnya, lirih. Tapi, dia berubah. Setelah bisnisnya jatuh, setelah uang menipis, setelah semua tekanan datang bertubi-tubi, dia mulai memukul. Bukan sekali, bukan dua kali. Dimas menunduk. Giginya terkatup rapat. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Yang ia tahu hanya satu, kemarahan mulai tumbuh di dadanya. Bukan kepada Mariel, tapi pada dunia yang membuatnya seperti itu. Mariel melanjutkan, suaranya sedikit retak. Malam sebelum kecelakaan itu, dia marah besar. Karena aku ingin pergi. Karena aku mengancam bawa anak kami dan kembali ke Manila. Kami bertengkar. Dia memukul. Lalu pergi, dan tak pernah kembali. Dimas memeluknya. Tak untuk menenangkan, tapi untuk menahan diri sendiri agar tidak larut dalam amarah. Sampai sekarang, bisik Mariel, aku masih tidak tahu apakah itu kecelakaan. Sengai. Dimas menarik napas panjang, mendekap tubuh Mariel yang bergetar. Dan di momen itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dorongan untuk melindungi. Bukan karena Mariel cantik, bukan karena ia kaya, bukan karena tubuhnya, tapi karena luka itu. Karena luka itu nyata. Karena luka itu kini juga miliknya. Beberapa menit berlalu, mereka masih dalam pelukan. Di luar, hujan belum reda. Tapi keheningan antara mereka justru semakin dalam. Mariel menatap Dimas. Kau tak harus bertahan di sini, Dim, katanya lirih. Aku bukan wanita baik. Aku bukan masa depan siapapun. Dimas menggeleng. Aku gak cari wanita baik. Aku cari yang mau jujur. Kau ingin menyelamatkanku? Tidak, jawab Dimas pelan. Aku cuma gak mau lihat kamu jalan sendirian lagi. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, Mariel menangis di depan Dimas.
tanpa riasan, tanpa perlindungan. Seperti seorang perempuan biasa. Seperti manusia yang sudah terlalu lama berpura-pura kuat. Malam itu, Dimas tidur memeluk Luka, dan Luka itu akhirnya bicara. Tapi ia tahu, mendengar masa lalu Mariel hanya membuka sebagian dari cerita. Karena masih ada pria di balkon, masih ada jejak basah, dan masih ada anak kecil yang belum pernah ia lihat secara langsung. Dan saat fajar datang, ia tahu, cintanya bukan lagi hasrat, tapi sebuah janji. Luka di punggung Mariel bukan hanya jejak kekerasan masa lalu, tapi pintu masuk ke jiwa yang terluka, yang kini mulai mempercayai Dimas. Dan Dimas, yang awalnya hanya ingin mencintai, kini mulai merasa bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Meski ia tahu, luka batin tidak pernah benar-benar sembuh tanpa darah baru. Fajar yang pucat menembus tirai villa saat Dimas terbangun. Suara burung dari pepohonan tropis membingkai pagi itu dengan kehangatan yang aneh. Tenang, tapi penuh pertanda. Mariel masih tertidur di sampingnya, rambutnya tergerai, napasnya dalam dan damai. Untuk sesaat, dunia terasa nyaris sempurna. Tapi hanya nyaris. Seketika Dimas teringat sesuatu, seseorang. Niko, anak kecil yang hingga kini nyaris seperti bayangan. Disebut, tapi tak pernah muncul. Foto di rak, cerita di sela kalimat Mariel, suara kecil yang kadang terdengar dari kamar ujung, tapi tak pernah mendekat. Sampai pagi itu, Dimas turun ke taman belakang, hendak mencari udara segar. Tapi langkahnya terhenti saat ia melihat bocah laki-laki berdiri di bawah pohon mangga, memegang pistol air berwarna biru. Bocah itu menatapnya. Lama, tak ada takut, tak ada malu, hanya rasa ingin tahu yang besar di matanya. Seolah sedang mengamati seseorang yang entah harus disambut, atau dihindari. Dimas membuka mulut, ingin berkata sesuatu. Tapi bocah itu yang lebih dulu bersuara. Kamu yang benerin kipas? Dimas tersenyum. Ya, tapi kipasnya udah sembuh. Sekarang giliran yang lain. Anak itu berjalan pelan, lalu berdiri persis di hadapan Dimas. Nama aku Niko, katanya bangga. Kata mama kamu temennya. Temen, ya? Dimas menjawab sambil jongkok agar sejajar. Boleh juga dibilang begitu. Niko lalu tiba-tiba menembakkan pistol airnya ke dada Dimas sambil tertawa. Tawa itu renyah. Lepas. Tidak seperti tawa-tawa dingin Mariel selama ini. Dan dari sanalah pagi itu berubah menjadi permainan spontan di taman. Mereka berlari-larian, bersembunyi di balik pohon palem, dan saling menembakkan air. Dimas tertawa, Niko tertawa lebih keras. Mariel berdiri diam di teras, tak bersuara, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Antara takut dan rindu, antara lega dan cemas. Lalu itu terjadi. Saat Dimas menggendong Niko di bahu dan memutar tubuhnya, bocah itu berteriak. Papa, lebih kenceng. Dimas membeku. Gerakan tangannya berhenti. Dunia seperti ikut diam. Jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat dari seharusnya. Niko memanggilnya, Papa. Mariel masih di teras. Tapi sekarang, matanya berkaca-kaca. Mereka bertiga saling terdiam dalam kesadaran baru. Ini bukan lagi tentang tamu dan tuan rumah, bukan tentang servis kipas angin dan kenangan luka. Ini, menyerempet batas sebuah keluarga. Setelah Niko tidur siang, Mariel dan Dimas duduk di ayunan taman belakang. Tak ada kata yang langsung keluar. Tapi keheningan mereka penuh makna. Dimas akhirnya berbicara duluan. Kenapa dia panggil aku Papa? Mariel menatap tanah. Lama. Dia selalu rindu ayahnya. Tapi aku nggak pernah bilang siapa yang menggantikannya. Memilih sendiri. Dimas menarik napas panjang. Aku bukan ayahnya. Tapi tadi, kamu tidak terlihat seperti bukan. Diam lagi. Dimas menatap langit biru di antara daun-daun tropis. Perasaan yang meluap di dadanya bukan sekadar cinta, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Perasaan diterima, diakui, dibutuhkan. Tapi bersamaan dengan itu, takut mulai muncul. Ia tahu apa yang ia miliki sekarang bisa tumbuh menjadi sesuatu yang sangat berarti,
atau hancur total. Mariel, katanya pelan. Aku bukan orang yang baik buat kamu, apalagi buat Nico. Aku nggak punya apa-apa. Masa depanku pun belum jelas. Mariel menoleh. Matanya lembut, tapi juga terluka. Kalau aku mencari pria sempurna, aku tidak akan berdiri di sini sekarang. Malam itu, saat Dimas berjalan ke kamar tamu, ia menatap kamar Nico yang sudah gelap. Dan pertanyaan itu menggerogoti dirinya. Apa jadinya kalau aku bertahan? Apa jadinya kalau aku benar-benar jadi Papa untuk Nico, dan lebih dari sekadar kekasih untuk Mariel? Tapi juga, apa jadinya kalau semua ini cuma ilusi hangat sebelum badai? Karena cinta bisa menyembuhkan, tapi juga bisa menuntut lebih dari yang bisa diberikan. Dan kadang, peran sebagai pelindung bukan anugerah, tapi beban, jika tidak diiringi dengan komitmen yang utuh. Nico tidak tahu apa yang ia lakukan saat memanggil Dimas, Papa. Tapi bagi Dimas, itu bukan sekadar panggilan, itu undangan untuk memilih, tetap dan bertanggung jawab, atau pergi sebelum semuanya tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Malam itu, udara villa terasa lebih berat dari biasanya. Angin laut membawa aroma garam yang tajam, menggigit. Hening. Terlalu hening. Dimas duduk di ruang tengah, menatap layar televisi yang menyala tanpa suara. Tapi pikirannya tak ada di sana. Sejak Nico memanggilnya, Papa, sesuatu di dalam dirinya bergeser, perasaannya tak lagi tentang rasa penasaran, tapi peran. Langkah kaki halus terdengar dari arah dapur. Mariel muncul dengan amplop besar di tangannya. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dimas, katanya pelan, aku baru buka ini tadi sore. Dari Manila. Dimas bangkit dari sofa. Surat? Mariel mengangguk, lalu menyerahkan amplop itu. Di pojok kanan atas, tertera alamat keluarga, Cavite, Filipina. Kap surat itu berdebu, menandakan perjalanan yang panjang. Isinya apa? Dimas bertanya, meski hatinya sudah bersiap menghadapi sesuatu yang tidak ingin ia dengar. Mariel tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan di kursi rotan, menatap surat di tangannya seperti menatap kenangan yang belum siap dibuka kembali. Mereka memintaku pulang. Ayahku sakit keras. Kakakku bilang, ini mungkin kesempatan terakhir Nico bertemu kakeknya. Dimas menelan ludah. Jadi, kamu akan pergi. Aku harus pergi, bisik Mariel. Tapi bukan itu intinya. Ia menatap Dimas, dalam. Matanya bukan lagi milik seorang janda yang kesepian, tapi seorang ibu, yang memikul dua dunia di pundaknya. Aku ingin kamu ikut. Sunyi, kata itu meledak dalam hati Dimas seperti petir di tengah danau tenang. Seketika, dunia yang baru saja ia mulai bangun, taman bermain Nico, malam-malam penuh jazz, pelukan hangat, luka yang mulai sembuh, semuanya terguncang. Ikut? Ke Filipina? Meninggalkan semua? Kontrakan kecilnya? Teman-temannya? Ibunya yang belum tahu apa-apa tentang hubungan ini? Aku tahu ini gila, potongnya cepat. Tapi aku tak bisa bayangkan harus kembali ke sana sendiri. Bukan setelah semua ini. Bukan setelah kamu datang dan buat kami merasa utuh. Dimas menatapnya lekat-lekat. Ada sesuatu yang tulus dalam suara Mariel, bukan paksaan, bukan rayuan, tapi permohonan. Sebuah permintaan dari seorang wanita yang sudah terlalu lama bertarung sendiri. Tapi justru itulah yang membuat Dimas bimbang. Dan kalau aku bilang belum siap? Tanyanya lirih. Mariel tersenyum pahit. Maka aku akan tetap pergi. Aku harus. Tapi bagian tersakitnya adalah, harus menjelaskan ke Nico kenapa, papanya cuma mampir sebentar. Beberapa jam berlalu. Mariel tidur di kamar, tapi Dimas masih di ruang tamu. Surat itu kini ada di meja, terbuka lebar. Tulisan tangan Tagalog bercampur Inggris, bahasa asing, tapi rasa pesannya jelas. Pulangkan darah kami, sebelum waktu kami habis. Dimas menatap langit-langit villa, memikirkan kehidupannya yang sederhana. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang servis.
Tapi di tempat ini, di rumah ini, di hati Mariel dan Nico, ia jadi seseorang. Tapi apakah cinta saja cukup untuk berpindah dunia? Pukul 3.17 dini hari, Dimas berdiri di depan cermin kamar mandi. Menatap wajahnya sendiri. Bukan untuk memastikan penampilan, tapi untuk bertanya, siapa aku kalau aku pergi? Dan siapa aku kalau aku tinggal? Kadang cinta bukan tentang tinggal atau pergi, tapi tentang keberanian memilih, bahkan ketika tidak ada jaminan di depan sana. Kini Dimas berdiri di antara dua daratan, Indonesia tempat ia lahir, dan Filipina tempat masa depan bisa jadi menunggunya. Tapi untuk menyeberang, ia harus menanggalkan semua yang ia kenal sebagai rumah. Dan ia memilih untuk menyeberang. 3 bulan telah berlalu sejak surat dari Cavite itu mengubah arah hidup mereka. Langit Filipina menyambut mereka dengan warna jingga kemerahan, angin asin laut tropis, dan suara ombak yang tak pernah berhenti menyanyikan sesuatu yang purba, tentang kehilangan, dan harapan yang tumbuh kembali. Pantai kecil di San Juan, tempat yang dipilih Mariel, bukanlah tempat mewah. Tapi disinilah mereka memulai dari nol. Sebuah rumah kayu sederhana berdiri menghadap laut. Dimas, kini bukan lagi tukang servis kipas angin. Ia membuka bengkel kecil di pasar lokal, kadang memperbaiki alat elektronik warga, kadang membantu nelayan memperbaiki mesin perahu mereka. Tapi di rumah ini, ia adalah lebih dari itu. Ia adalah ayah. Dan ia adalah suami dalam segala rasa, meski tak semua disahkan oleh hukum. Pagi itu, matahari menyemburatkan sinar lembut ke pasir putih saat Nico berlari di tepi ombak, meneriakkan nama kepiting yang ia beri nama Sultan. Mariel duduk di bel bambu, rambutnya dikepang longgar, wajahnya bersinar dengan damai yang tak pernah dimiliki saat masih tinggal di villa lamanya. Dimas muncul membawa 2 cangkir kopi lokal. Ia duduk di samping Mariel, menyerahkan salah satunya, lalu menatap ke arah laut. Angin laut menerpa wajah mereka. Aku masih nggak percaya, bisiknya. Aku, di sini. Sama kamu. Sama dia. Mariel tertawa pelan. Kamu pikir aku percaya saat kamu bilang, aku ikut, waktu itu? Dimas mengangguk. Aku juga nggak yakin. Tapi waktu kamu bilang Nico bakal nanya kemana, papanya pergi, aku tahu, aku nggak bisa jadi orang yang lari. Diam sejenak. Suara ombak mengambil alih percakapan. Dimas, Mariel berkata, menatapnya dalam, kamu nggak pernah jadi pelarian buat aku. Kamu jadi rumah. Kalimat itu menancap lebih dalam daripada apapun yang pernah ia dengar. Lebih dalam dari, aku cinta kamu. Lebih dalam dari, aku butuh kamu. Karena kini, di bawah langit yang baru, mereka tahu, rumah bukan tempat. Rumah adalah orang. Sore harinya, Dimas menggendong Nico yang tertidur di pundaknya setelah bermain seharian. Mariel merapikan tikar pantai, lalu mereka berjalan bersama ke dalam rumah kecil mereka. Di pintu, Dimas berhenti sebentar dan menatap langit senja. Kadang cinta datang seperti angin panas, gumamnya lirih, mengacaukan segalanya, lalu membawa kita ke tempat yang baru. Mariel mendengarnya dan tersenyum. Tapi sekarang, kita hidup di bawah angin yang sama. Dimas menoleh, lalu mengecup keningnya dengan pelan. Ya, mereka telah memilih badai, bertahan di tengah pusaran, dan kini menanam akar di tanah asing dengan langit yang tak lagi menakutkan. Penutup. Cinta mereka tidak datang dengan peta, tidak datang dengan jaminan, tapi datang dengan pilihan, dan keberanian untuk menjalaninya. Bukan akhir yang sempurna, tapi akhir yang jujur. Dan di dunia yang seringkali penuh topeng, itu lebih dari cukup.